Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diperkenalkan dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969, dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia. Ikan peliharaan yang berukuran sedang, panjang total, moncong hingga ujung ekor, mencapai sekitar 30 cm dan kadang ada yang lebih dan ada yang kurang dari itu. Sirip punggung, pinnae dorsalis, dengan 16-17 duri, tajam, dan 11-15 jari-jari, duri lunak, dan sirip dubur, pinnae analis, dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari. Tubuh berwarna kehitaman atau keabuan, dengan beberapa pita gelap melintang, belang, yang makin mengabur pada ikan dewasa. Ekor bergaris-garis tegak, 7-12 buah. Tenggorokan, sirip dada, sirip perut, sirip ekor, dan ujung sirip punggung dengan warna merah atau kemerahan, atau kekuningan, ketika musim berbiak. Ada garis gurat sisi pada bagian batang tubuh yang berfungsi untuk alat keseimbangan ikan pada saat berenang. Ikan nila yang masih kecil belum tampak perbedaan alat kelaminnya. Setelah berat badannya mencapai 50 gram, dapat diketahui perbedaan antara jantan dan betina. Perbedaan antara ikan jantan dan betina dapat dilihat pada lubang genitalnya dan juga ciri-ciri kelamin sekundernya. Pada ikan jantan, di samping lubang anus terdapat lubang genital yang berupa tonjolan kecil meruncing sebagai saluran pengeluaran kencing dan sperma. Tubuh ikan jantan juga berwarna lebih gelap, dengan tulang rahang melebar ke belakang yang memberi kesan kukuh, sedangkan yang betina biasanya pada bagian perutnya besar. Kebiasaan dan penyebaran ikan nila. Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segala, omnivora. Ia dapat memakan hewan kecil lainnya seperti larva nyamuk dan plankton sampai aneka tumbuhan air seperti tanaman hidrilla dan ganggang air seperti Enteromorpha, sehingga ikan ini dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. 1. Ikan ini sangat peridi, mudah berbiak. Secara alami, ikan nila, dari perkataan Nile, Sungai Nil, ditemukan mulai dari Suriah di utara hingga Afrika Timur sampai ke Kongo dan Liberia, yaitu di Sungai Nil, Mesir, Danau Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Diakini pula bahwa pemeliharaan ikan ini telah berlangsung semenjak peradaban Mesir kuno. Telur ikan nila berbentuk bulat berwarna kekuningan dengan diameter sekitar 2,8 mm. Sekali memijah, ikan nila betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 301-500 butir, tergantung pada ukuran tubuhnya. Ikan nila mempunyai kebiasaan yang unik setelah memijah, induk betinanya mengulum telur-telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya. Perilaku ini disebut mouth breather, pengeram telur dalam mulut. Ada beberapa anak jenis ikan nila. Oreochromis niloticus baringoensis trewavas. Oreochromis niloticus cancelatus. Oreochromis niloticus eduardianus. Oreochromis niloticus philoa trewavas. Oreochromis niloticus niloticus. Oreochromis niloticus sugutae trewavas. Oreochromis niloticus tana sium cornfield. Oreochromis niloticus vulcani. Ikan nila berkerabat dekat dengan mujair Oreochromis mozambicus. Dan sebagaimana kerabatnya itu pula, ikan nila memiliki potensi sebagai ikan yang invasif apabila terlepas ke badan-badan air alami. Genus Oreochromis memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan toleransi terhadap kualitas air pada kisaran yang lebar. Anggota-anggota genus ini dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun, karena sering ditemukan hidup normal pada habitat-habitat di mana jenis ikan air tawar lainnya tak dapat hidup. Budidaya dan pembenihan ikan nila. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3 pada penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi pertumbuhannya kurang pesat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air diantaranya. Suhu. Suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organisme serta memengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu juga memengaruhi oksigen terlarut dalam perairan. Suhu optimal untuk hidup ikan nila pada kisaran 14-38°C. Secara alami ikan ini dapat memijah pada suhu 22-37°C, namun suhu yang baik untuk perkembangbiakannya berkisar antara 25-30°C. pH. Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman perairan.
Beberapa faktor yang memengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan kation. Nilai pH yang ditoleransi ikan nila berkisar antara 5 hingga 11, tetapi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal adalah pada kisaran pH 7-8. Amonia. Amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik. Sumber utama amonia, NH3, adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan, kotoran ikan maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Pembusukan bahan organik, terutama yang banyak mengandung protein, menghasilkan amonium, NH4, dan NH3. Bila proses lanjut dari pembusukan, nitrifikasi, tidak berjalan lancar maka dapat terjadi penumpukan NH3 sampai pada konsentrasi yang membahayakan bagi ikan. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Sumber oksigen perairan dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer sekitar 35% dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan. Keunggulan ikan nila meliputi nutrisi yang kaya seperti protein, omega-3, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan jantung, otak, tulang, serta membantu metabolisme dan kekebalan tubuh. Selain itu, ikan nila juga memiliki keunggulan budidaya seperti pertumbuhan yang relatif cepat, terutama varietas seperti nila nirwana atau nila salin. Dagingnya ringan dan mudah diolah, serta rasanya disukai banyak orang. Keunggulan nutrisi dan kesehatan. Sumber protein tinggi. Ikan nila kaya akan protein yang penting untuk membangun jaringan tubuh dan membuat kenyang lebih lama. Kesehatan jantung. Kandungan omega-3 dan omega-6 di dalamnya dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi pembekuan darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kesehatan otak. Asam lemak dan kalium yang terkandung membantu menjaga fungsi otak dan saraf. Kesehatan tulang. Kalsium dalam ikan nila penting untuk kesehatan tulang dan otot. Kekebalan tubuh. Protein dan mineral seperti selenium dan vitamin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kesehatan mata. Mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan mata. Pencegahan penuaan dini. Selenium dalam ikan nila berperan sebagai antioksidan yang membantu menjaga kesehatan kulit. Diet sehat. Rendah lemak sehingga cocok untuk diet karena dapat memenuhi kebutuhan protein tanpa khawatir lemak berlebih. Keunggulan budidaya dan ekonomi. Pertumbuhan cepat. Beberapa varietas ikan nila memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, seperti nila nirwana yang bisa mencapai bobot 1 kg dalam waktu 6 bulan atau nila salin yang bisa dipanen dalam 3 bulan. Adaptif. Ikan nila salin dapat tumbuh di air payau hingga salinitas tinggi, membuatnya lebih adaptif terhadap lingkungan. Rasanya disukai. Memiliki rasa yang ringan dan gurih, serta daging yang lembut, sehingga mudah diolah dan banyak disukai. Permudah budidaya. Varietas seperti nila monoseks, jantan, dibudidayakan untuk menghasilkan ikan jantan saja, karena pertumbuhannya lebih cepat sehingga lebih menguntungkan bagi petambak. Pemasaran ikan nila melibatkan berbagai saluran dan strategi, baik secara tradisional maupun modern, dengan fokus utama pada kualitas dan kesegaran produk untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Berikut adalah beberapa saluran pemasaran utama. Pasar petani lokal. Menjual ikan nila segar langsung ke konsumen di pasar lokal adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan dan basis pelanggan setia. Pengepul agen distribusi. Petani ikan nila umumnya menjual hasil panennya kepada pengepul, yang kemudian mendistribusikannya ke pedagang pasar atau rantai pasokan lainnya. Pedagang pasar tradisional. Permintaan di pasar tradisional cenderung stabil, menjadikannya saluran yang cocok untuk penjualan harian. Restoran dan hotel. Segmen pasar ini sering mencari ikan nila dengan kualitas premium dan ukuran tertentu, sekitar 600-800 gram ekor. Pasar daring. Online memanfaatkan e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, dan media sosial, Instagram, Facebook, dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan, baik untuk ikan segar, filet, ikan asap, atau ikan beku. Pasar grosir. Pilihan ini efektif untuk menjual ikan dalam jumlah besar. Pasar ekspor. Pasar luar negeri membutuhkan spesifikasi tertentu, umumnya dalam bentuk filet atau ikan beku dengan standar kualitas tinggi. Strategi pemasaran efektif. Untuk mencapai kesuksesan dalam pemasaran ikan nila, beberapa strategi dapat diterapkan. Menekankan kualitas dan kesegaran. Hal ini penting untuk membedakan produk Anda dari kompetitor. Menjamin kualitas tinggi, kesegaran, dan keberlanjutan produk akan menarik pelanggan yang peduli akan sumber makanan laut lokal yang sehat. Inovasi produk. Melakukan inovasi dalam pengembangan produk, seperti menjual dalam bentuk filet atau produk olahan lainnya,
dapat meningkatkan nilai jual dan menarik segmen pasar yang berbeda. Memanfaatkan digital marketing, mengoptimalkan kehadiran online melalui media sosial dan situs web adalah strategi penting di era digital saat ini. Sebagian besar konsumen mencari informasi produk secara daring sebelum membeli. Membangun kemitraan, kerjasama yang baik dengan agen distribusi lokal, importir di negara tujuan ekspor, atau toko fisik dapat memudahkan proses pemasaran dan distribusi. Mengikuti pameran dagang, berpartisipasi dalam event atau pameran dagang, baik lokal maupun internasional, dapat memperkenalkan produk Anda ke khalayak yang lebih luas dan membangun jaringan bisnis. Promosi dan diskon, menawarkan promosi atau diskon pada momen-momen tertentu dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan volume penjualan. Edukasi konsumen, jika menggunakan metode budidaya khusus, misalnya sistem bioflok yang menghasilkan ikan lebih sehat dan tidak bau tanah, mengedukasi konsumen tentang manfaat ini dapat menjadi nilai tambah yang kuat. Dengan memahami target pasar dan menerapkan strategi yang tepat, bisnis ikan nila memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan mengingat permintaan pasar yang terus meningkat. Ikan nila adalah komoditas perikanan air tawar utama yang menghasilkan berbagai produk, baik sebagai bahan pangan segar maupun olahan, serta produk sampingan yang bernilai tambah. Produk pangan ikan nila. Produk pangan dari ikan nila sangat beragam karena dagingnya yang enak, gurih, dan tidak banyak duri. Ikan segar dan beku. Produk paling umum dijual dalam bentuk ikan utuh segar atau beku, yang seringkali sudah dibersihkan. Filet ikan nila. Daging ikan nila tanpa tulang dan kulit yang praktis untuk diolah menjadi berbagai masakan. Olahan siap masak instan. Beragam produk olahan rumahan maupun komersial, seperti pepes ikan nila, ikan nila saus asam manis, gulai ikan nila, pecak ikan nila, masakan berkuah kuning atau bumbu acar. Inovasi produk pangan seperti kue ikan, sosis, dan roti yang difortifikasi dengan bagian ikan nila. Produk sampingan ikan nila. Hampir semua bagian ikan nila dapat dimanfaatkan, termasuk hasil samping dari industri filet. Kulit ikan nila, kulitnya dapat diolah menjadi kerupuk kulit ikan nila yang renyah. Selain itu, kulit ikan nila juga berpotensi disamak dan diwarnai untuk dijadikan bahan alternatif kulit ramah lingkungan untuk pakaian atau aksesori. Tulang dan kepala ikan nila. Bagian ini mengandung banyak nutrisi dan dapat digunakan untuk ekstraksi kolagen atau sebagai bahan fortifikasi dalam produk pangan lain. Jeroan dan sisik ikan, bagian-bagian ini juga dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam industri pengolahan pakan atau produk lainnya. Ikan nila juga dibudidayakan untuk menghasilkan benih ikan, anakan, dari berbagai jenis unggul seperti nila nirwana, gesit, dan serikandi, yang dijual untuk keperluan budidaya lebih lanjut. Jenis kolam ikan nila yang umum meliputi kolam tanah, beton, dan terpal, yang berbeda berdasarkan material dan kemudahan pembuatannya. Ada juga jenis kolam bioflok yang menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan optimal dan keramba yang diletakkan di perairan luas. Pilihan jenis kolam disesuaikan dengan modal, skala budidaya, dan kebutuhan perawatan. Jenis kolam ikan nila. Kolam tanah, dibuat dengan menggali tanah, menyerupai habitat alami, dan relatif murah. Namun, kolam jenis ini lebih rentan terhadap hama dan kebocoran serta memerlukan perawatan lebih intensif. Kolam terpal, terbuat dari terpal yang dilapisi kerangka. Jenis ini praktis, ekonomis, dan mudah dipindahkan, cocok untuk skala rumahan. Kelemahannya, membutuhkan perawatan yang cukup sering. Kolam beton, menggunakan semen sebagai bahan utama. Kolam ini lebih tahan lama, mudah dibersihkan, dan aman dari serangan hama. Namun, biaya pembangunannya lebih besar. Kolam bioflok, menggunakan sistem teknologi bioflok untuk menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat asli ikan. Kolam ini dapat meningkatkan kualitas dan pertumbuhan ikan, tetapi membutuhkan pemahaman teknis dan perawatan kualitas air. Kolam keramba, budidaya dilakukan dalam wadah jaring atau keramba yang diletakkan di perairan luas seperti sungai atau danau. Sistem ini mirip dengan habitat alami dan pengelolaannya relatif mudah, tetapi perlu pengelolaan kualitas air di lingkungan sekitar. Cara memilih kolam. Kolam tanah adalah wadah budidaya ikan yang seluruh bagiannya terbuat dari tanah, dibuat dengan cara menggali tanah dan membentuk tanggul untuk menahan air. Jenis kolam ini sering digunakan dalam budidaya tradisional atau ekstensif karena biaya pembuatannya relatif murah dan dapat menyediakan pakan alami seperti plankton dan cacing karena kaya akan mikroorganisme. Ciri-ciri dan kelebihan kolam tanah. Terbuat dari tanah. Seluruh bagian kolam, termasuk dinding dan dasar, terbuat dari tanah liat atau tanah liat berpasir. Biaya terjangkau, biaya pembuatannya relatif lebih murah dibandingkan jenis kolam lain seperti kolam beton.
Pakan alami, tanah yang subur menjadi habitat berbagai mikroorganisme yang menjadi pakan alami bagi ikan, seperti plankton dan cacing. Sistem alami menawarkan cara budidaya yang mirip dengan lingkungan alami ikan, sehingga mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Hemat air. Air di dalam kolam tidak perlu sering diganti karena kondisi air lebih stabil dan dapat bertahan dalam musim kemarau. Bermanfaat untuk jenis ikan tertentu. Sangat cocok untuk budidaya ikan seperti lele, karena dasar kolam yang berlumpur mendukung pertumbuhan ikan. Dapat digunakan di berbagai tempat, sering ditemukan di pedesaan atau pekarangan rumah, termasuk di daerah dengan sumber air terbatas. Kolam terpal adalah kolam ikan yang dibuat menggunakan terpal plastik sebagai alas dan dinding, seringkali didukung oleh kerangka dari bambu, kayu, atau besi. Kolam ini populer untuk budidaya ikan karena praktis, biaya relatif terjangkau, dan bisa ditempatkan di lahan sempit atau di atas tanah tanpa perlu menggali, menjadikannya pilihan mudah untuk berbagai jenis ikan seperti lele dan nila. Keunggulan kolam terpal. Fleksibilitas dan kemudahan. Kolam ini tidak permanen, mudah dipasang, dibongkar, atau dipindahkan. Ukurannya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan. Biaya relatif rendah. Pembangunannya lebih murah dibandingkan kolam semen atau tembok karena tidak memerlukan bahan-bahan mahal seperti batu bata atau semen. Cocok untuk lahan terbatas, kolam ini bisa dibuat di lahan sempit, di sekitar rumah, atau bahkan di atas permukaan tanah tanpa perlu menggali. Perawatan mudah, pembersihan dan panen ikan relatif lebih mudah dilakukan. Melindungi dari predator, terpal mencegah ikan melarikan diri atau menjadi mangsa predator seperti ular dan hewan liar. Kualitas air. Suhu air cenderung lebih stabil dan dapat membantu menahan air agar tidak langsung hilang pada tanah yang poros. Kekurangan dan hal yang perlu diperhatikan. Umur pakai terbatas, terpal bisa mudah lapuk atau rusak karena paparan sinar matahari langsung, terutama jika kualitasnya tidak baik. Rentan bocor, bahan terpal rentan robek atau bocor jika tertusuk benda tajam. Keterbatasan mineral, kandungan mineral dan unsur hara dalam air lebih terbatas dibandingkan kolam tanah alami. Memerlukan perawatan khusus. Sebelum digunakan, kolam perlu dibilas dan disiapkan untuk menghilangkan senyawa kimia yang mungkin ada pada terpal baru. Perlu rangka yang kuat. Untuk kolam besar, rangka harus cukup kuat menahan tekanan air agar tidak jebol. Kolam beton adalah kolam yang dibuat dari bahan beton, menawarkan daya tahan dan kekuatan tinggi untuk jangka panjang, sering digunakan untuk budidaya ikan seperti lele dan nila, atau sebagai kolam hias di taman. Keunggulannya meliputi ketahanan terhadap kerusakan, kemudahan dalam pembersihan dan pengelolaan air, serta fleksibilitas desain. Namun, kolam beton juga memiliki biaya konstruksi awal yang lebih tinggi dan perlu perawatan untuk mengontrol kondisi air agar tidak menyebabkan stres pada ikan. Kelebihan kolam beton. Tahan lama dan kuat. Dinding dan dasar beton yang kokoh membuat kolam tahan lama, kuat terhadap benturan, goresan, dan cuaca. Perawatan mudah, permukaannya mudah dibersihkan dan dikelola, terutama jika menggunakan sistem central drain untuk pembuangan kotoran yang efisien. Fleksibel, dapat dibuat dengan berbagai ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan dan desain yang diinginkan. Tidak mudah rusak, tidak mudah bocor atau berlubang karena hewan seperti di kolam tanah. Cocok untuk budidaya intensif. Stabilitas strukturnya ideal untuk sistem budidaya intensif. Kekurangan kolam beton. Biaya tinggi, memiliki biaya pembangunan awal yang lebih mahal dibandingkan kolam dari bahan lain seperti terpal. Pertumbuhan ikan lebih lambat. Tingkat stres ikan bisa lebih tinggi karena lingkungan yang kurang alami, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ikan dibandingkan kolam tanah. Perlu kontrol rutin. Kondisi air seperti pH dan suhu perlu dipantau dan dikontrol secara rutin. Pertumbuhan pakan alami sulit untuk menumbuhkan pakan alami di dalam kolam beton. Tips tambahan. Proses pengeringan. Pastikan beton mengering dengan proses curing yang benar, biasanya minimal 7-14 hari, untuk mencegah keretakan. Pembersihan awal. Lakukan pembersihan menyeluruh dengan menyikat permukaan dan mengisinya dengan air beberapa kali sebelum digunakan untuk menghilangkan residu semen yang bisa meracuni ikan. Penyegelan, gunakan pelapis waterproofing yang aman dan berkualitas untuk mencegah kebocoran dan menjaga lingkungan kolam. Kolam bioflok adalah sistem budidaya ikan yang menggunakan gumpalan mikroorganisme, bioflok, sebagai sumber pakan tambahan bagi ikan. Sistem ini memanfaatkan limbah dari ikan, seperti amonia, dan mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat dikonsumsi ikan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk sering mengganti air. Kolam ini bisa dibuat dari terpal atau beton dengan aerasi dan sistem pembuangan yang memadai, serta cocok untuk berbagai jenis ikan air tawar. Cara kerja dan manfaat. Sistem kerja, limbah dari ikan diurai oleh mikroorganisme, bakteri,
jamur, yang didukung oleh aerator, mesin pengaduk udara. Proses ini menciptakan gumpalan bioflok yang kemudian menjadi sumber protein tambahan bagi ikan. Manfaat: penghematan air, penggantian air menjadi lebih jarang karena bioflok membantu mengolah limbah. Pakan tambahan, bioflok bertindak sebagai pakan alami yang kaya nutrisi, sehingga efisiensi pakan utama meningkat. Produktivitas tinggi, memungkinkan kepadatan tebar benih yang lebih tinggi. Fleksibilitas, dapat diaplikasikan pada lahan terbatas, terutama dengan menggunakan kolam terpal bundar. Konstruksi dan persiapan. Kolam, umumnya menggunakan kolam bundar yang terbuat dari terpal yang dilingkari rangka besi atau baja ringan, atau bisa juga kolam beton. Aerasi, kebutuhan oksigen yang tinggi untuk mendukung kerja mikroorganisme mengharuskan penggunaan aerator secara terus-menerus. Udara disuplai melalui pipa aerator yang mengelilingi dasar kolam. Kualitas air. Perlu menyiapkan air bersih dan diendapkan terlebih dahulu. Menambahkan bahan-bahan seperti garam grosok, kapur tohor dolomit, probiotik, dan molase untuk membantu pembentukan bioflok. Memeriksa kualitas air secara rutin, warna coklat, pH 6,8, oksigen terlarut minimal 3 mgl. Pemeliharaan dan perawatan. Pengecekan, lakukan pengecekan kualitas air setidaknya 2 kali sehari, terutama setelah ikan ditebar. Penanganan flok berlebih. Jika terdapat gumpalan flok yang terlalu banyak atau air berbau tidak sedap, lakukan penggantian air sebagian, sekitar 50%, dan kurangi intensitas pemberian pakan. Kolam keramba adalah wadah atau sarana yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan atau biota air lainnya, yang umumnya ditempatkan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Keramba dapat berupa keranjang atau kotak yang terbuat dari bilah bambu, kayu, atau jaring yang dibentuk menjadi struktur tertentu. Jenis-jenis kolam keramba. Berdasarkan cara penempatannya, jenis keramba yang paling umum adalah keramba jaring apung, kaya jenis keramba yang paling populer, menggunakan rangka, dari kayu, bambu, atau besi, dan pelampung, seperti drum atau kubus apung HDPE, agar wadah jaring tetap mengapung di permukaan air. Metode ini efektif untuk budidaya di perairan dalam. Keramba jaring tancap, wadah jaring yang dipasang dengan cara ditancapkan atau dipasang pada tiang pancang di dasar perairan yang dangkal. Keramba kolam apung, istilah lain untuk keramba apung, seringkali merujuk pada keramba berbahan jaring atau terpal yang dirancang untuk mengapung di air. Fungsi dan manfaat. Fungsi utama kolam keramba adalah untuk pembibitan atau pembesaran ikan dan biota air. Manfaat utama metode budidaya menggunakan keramba antara lain: kualitas air terjaga. Aliran air alami yang terus-menerus mengalir melalui jaring membantu menjaga kualitas air tetap baik untuk ikan. Efisiensi lahan. Memanfaatkan badan air yang sudah ada, sungai, danau, laut, tanpa perlu membuat kolam darat yang luas. Aksesibilitas. Memudahkan nelayan atau pembudidaya, terutama yang tinggal di daerah perairan umum, untuk melakukan kegiatan budidaya. Manajemen panen. Memudahkan proses pemantauan, pemberian pakan, dan pemanenan ikan. Beberapa komoditas ikan yang umum dibudidayakan di keramba antara lain ikan mas, nila, patin, dan kerapu.